Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haza kana lakum zazau au wa kana syayukum mashkura. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu dan usahamu diterima dengan baik. Hampir 80% itu penghuni surga adalah hanya karena takut kepada Allah. Makam penghamba, makam abdi, makam sahaya, Allah pastikan dalam tingkatan suluk manusia. Lalu kemudian tingkatan yang kedua adalah sekitar 15% itu adalah karena mampu berdagang, karena mampu berniaga dengan baik kepada Allah. Makanya Allah katakan, sesungguhnya ini adalah balasan untukmu dan usaha. Yang namanya usaha itu adalah, salah satu contohnya adalah dengan jenis berdagang. Dia berdagang atas ilmu yang dia milikinya untuk mengabdi kepada Allah. Dia berdagang atas harta yang dimilikinya. Berdagang dengan Allah. Allah persilakan, tidak ada masalah kalau kau mau berdagang denganku. Kau punya apa? Kau punya tekad, kau punya niat, kau punya apa? Aku adalah mata uang yang tidak pernah akan jatuh nilainya, yang tidak pernah akan runtuh harga dirinya. Kau mau berdagang model macam apa? Ibunda Isa alaihissalam itu adalah hasil dari proses perdagangan ayahnya kepada Allah. Dia berjanji kelak ketika nanti akan diberikan seorang anak perempuan, akan dia najarkan, akan dia titipkan anak itu ke dalam kuil di Yerusalem. Dan akhirnya saking sucinya sampai Allah memberikan ruh suci kepada perempuan itu yang bernama Siti Maryam. Dia termasuk makam pedagang, bukan masalah. Walaupun di dalam tradisi Syiah hal itu, makam penghamba dan makam pedagang itu sangat dianggap sepele, sangat dihinakan. Padahal belum tentu, karena penghuni surga itu ketingkatan yang lebih tinggi ke makam pecinta itu hanya 5%. Sulit untuk kita mencintai Allah 100% seperti para nabi, itu sulit. Dengan kepapaan kita, dengan impian kita, dengan cita-cita kita, dengan sifat buruk kita, dengan hati kita yang ria, ujub, takabur dan sebagainya. Makanya makam pesuluk, makam penghamba, makam pecinta, majap cinta itu memang terdengar sangat mewah, sangat luar biasa. Namun sangat terbatas untuk masuk ke sana itu, di dalam surganya Allah itu. Karena sulit, hanya bisa diucapkan dengan mulut. Namun dengan perbuatan, dengan tingkah laku, itu memerlukan usaha yang besar. Makanya Allah berkata, sekali lagi mengatakan, sesungguhnya ini adalah balasan untukmu dan usahamu itu untuk mencintai aku. Untuk tiada lagi di dalam akal pikiranmu, hatimu, hawa nafsumu itu hanya selain aku. Aku terima dengan baik. Begitu. Jadi janganlah ulama-ulama, ustadz-ustadz itu yang terlalu meremehkan makam-makam para pesuluk itu. Kita pemuda-pemuda itu lagi suluk. Jangan so tahu. Apa yang kau terima kebaikan dari Allah tentang pemahaman Al-Quran, Al-Hadis, itu dari Allah. Jangan sombong, jangan ujub, jangan takabur. Kau meremehkan orang-orang yang sholat, yang berzakat, yang berniat untuk mendekatkan diri Allah hanya karena dunia, itu bukan masalahmu. Karena kau tidak merasakan kehidupan mereka.
tidak merasakan bagaimana getirnya tinggal di sebuah negeri yang sangat biadab, sangat menjunjung tinggi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau kau berani, jangan yang mereka. Suarakan keberanianmu kepada pemerintah. Jangan korup terus, jangan nepotisme terus, jangan kolusi terus. Sementara engkau beraninya hanya pada pemuda-pemuda yang engkau hinakan. Sholat hanya karena ingin dapat pekerjaan, itu bukan masalahmu. Kalau bisa kau beri pekerjaan mereka. Banyak itu gaung-gaung di dalam masjid, di dalam musola, sangat memekakan telinga. Dia tidak tahu betapa sulit hidupnya. Mereka berjuang sekuat tenaga, tanpa embel-embel backingan di belakangnya. Sekali lagi, kebaikannya engkau, suaramu didengar di toa, di masjid, itu bukan karena engkau, itu karena Allah memberikan kebaikan kepadamu. Maka kau harus tebarkan kebaikan kepada mereka semua yang sedang berjuang. Jangan tergoda hasutan lanatullah, meremehkan manusia, apalagi meremehkan umatmu sendiri. Mereka sedang suluk. Mereka sedang dalam perjalanan yang menuju kepada Allah. Mereka sedang makan penghamba. Mereka sedang makan pedagang. Hanya itu yang mereka mampu. Hanya itu yang mereka bisa lakukan. Sholat malam untuk mendapat pekerjaan, dan kau tertawakan, kau lecehkan. Biadab kau. Padahal semua ilmu yang kau beri itu dari Allah. Merasa diri sudah maja pecinta tapi melecehkan orang. Ya, hati-hati. Ini kalau ditarik lagi nanti ujungnya panjang. Karena tahu itu di belakangnya guru-guru, padahal guru-gurunya itu tidak mengajarkan hal itu, karena kesombongannya saja. Karena suaranya sudah bisa didengar, diterima dengan baik para pengikutnya. Merasa yang tidak dalam majelisnya itu hina. Wow, jangan. Jangan. Di sekelilingmu itu adalah para pesuluk-pesuluk. Belum tentu engkau bisa masuk surga, engkau malah nanti akan kaget. Setauku dia itu pezina, setauku dia itu peminum minuman keras. Kenapa mendapat kitab aliin? Karena kau tidak tahu kehidupan mereka. Kau tidak tahu perjuangan mereka itu seperti apa. Allah akan membalas usahamu diterima dengan baik. Sekali lagi, segala kebaikan itu datangnya dari Allah. Ketika engkau sadari hal itu, kau tidak akan melecehkan orang lain, sebejat apapun orang itu, sekejam apapun orang itu, sejalim apapun orang itu, sekorup apapun orang itu. Kau tidak akan melecehkan individunya, fisiknya. Kau akan melecehkan mungkin, kau akan menghinakan mungkin tingkah lakunya, bukan orangnya. Karena ada hukum. Karena ada hukum legal yang bermain. Kalau engkau korup, ya kau harus dihukum. Kalau tidak, ya bagaimana nanti? Anak cucuku kemudian, enak saja kau. Nanti anak cucuku kemudian akan menganggap korupsi itu suatu yang halal. Sementara Islam sangat membenci yang namanya korupsi. Ya, jangan merasa sombong. Sekali dua kali ya wajar lah. Mungkin ujub dengan segala ilmu yang dia miliki. Namun kalau terus-terusan terkikis, tidak sadar, kau sedang terjerembab dalam perbuatan yang tidak baik, tapi terlihat baik karena asutan lanatullah. Lihat engkau berjamaah salat subuh sementara si Fulan tidur nyenyak. Macam apa itu? Islam KTP doang, Islam kejawen doang, Islam apa doang? Hati-hati. Sekali lagi diterangkan di sini, seluruh manusia itu pesuluk. Belum tentu kau bisa masuk surga. Malah mungkin juga nanti mereka yang akan masuk surga. Alhamdulillahirabbil alamin.